Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak diskusi teman-teman, yaitu dalam rangka berdiskusi tentang peran bakteri baik di dalam pertumbuhan aglonema kita, sampai sejauh mana dan fungsinya sebagai apa ya, karena masih ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai media tanam yang subur itu seperti apa. Oleh karena itu kita akan coba diskusikan hal ini berkaitan dengan peran bakteri baik dalam tingkat kesuburan media tanam aglonema. Kita akan kembali setelah intro ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki lebih jauh, kita akan mencoba ya membedakan bakteri ini ya, yaitu bakteri patogen dan apatogen. Atau kita sebut saja untuk selanjutnya dengan bakteri baik dan bakteri jahat. Ya, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sebuah media aglonema, ya, misalnya contoh ini saja, ya, di dalam pot media ini, ya, saya meyakini ada miliaran bakteri. Ya, bahkan jangankan satu pot, kita bicara sejumput saja, sejumput media ya yang saya pegang ini mengandung jutaan bakteri. Bahkan kalau ke sepot saya bisa bicara miliaran bakteri. Jadi bicara pertumbuhan masalah aglonema ini ya tidak lepas dari peran bakteri, yaitu fungsinya untuk mengurai media tanam yang ada di dalam pot ini. Ya, jadi fungsi bakteri sebagai pengurai itu sangat signifikan peranannya. Ya, sebagaimana kita pahami tadi bahwa bakteri itu ada dua ya, yang baik dan yang jahat ya. Jadi kalau kita temui ada misalnya akar yang busuk ya, selain disebabkan oleh jamur, itu juga pasti ada faktor bakteri jahatnya yang berperan di sana ya. Oleh karena itu media yang baik adalah bukan media yang steril ya. Jadi saya kurang sependapat apabila media baik itu adalah media yang steril. Media yang steril itu tidak ada fungsinya buat tanaman. Ya. Karena misalnya nih, kalau kita bicara media tanam, itu kan ada beberapa unsur hara di dalamnya yang didapat dari apa campuran media kita, sekam mentah, sekam bakar, kokopit ya. Seperti contohnya sekam bakar. Sekam bakar itu mengandung unsur nitrogen, kalium, fosfat ya. Rata-rata media tanam campuran yang sekam bakar, sekam mentah, kokopit itu rata-rata unsur haranya adalah nitrogen, kalium, fosfat, dan ada unsur-unsur mikro lainnya. Coba aja teman-teman cek ya, barangkali saya salah. Jadi baik sekam mentah, sekam bakar, kokopit yang biasa kita pakai itu mengandung unsur yang sama ya, unsur makro yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium ya. Tinggal mungkin persentasenya saja. Jika di sekam mentah sekian persentasenya, di sekam bakar juga mungkin sekian persentasenya, dan kokopit dan sebagainya. Ya, jadi yang membedakan adalah kandungan unsurnya aja. Tapi inti unsurnya selalu nitrogen,
fosfat dan kalium, ya. Nah, media-media, bahan-bahan media itu tidak akan berfungsi sama sekali tanpa ada bakteri pengurai. Ya. Percuma, ya. Sama sekali tidak berfungsi apapun, walaupun dia ada unsur haranya. Karena kenapa dibilang ada unsur hara yang mengandung nitrogen, yang mengandung unsur fosfat, itu apabila setelah diurai. Apabila setelah diurai oleh bakteri yang baik. Ya. Jadi hasil penguraian dari bakteri baik itu, yang dari sekam bakar, sekam mentah, kokopit itu diurai oleh bakteri yang baik, kemudian barulah keluar unsur-unsur hara tersebut. Jadi apabila media tersebut tidak didukung oleh bakteri baik yang memadai, sama sekali tidak berfungsi. Ya, saya berani bilang media tanam itu sama sekali tidak berfungsi. Ya, hanya sebagai tempat berdiri saja. Maka sangat wajar jika pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya kerdil, dan lain-lain. Jadi peranan bakteri baik ini dalam penguraian media tanam itu sangat penting, teman-teman. Ya. Jadi saya ulangi lagi, media tanam yang tidak didukung dengan bakteri yang baik sama sekali tidak berfungsi. Dia hanya mengandung unsur. Ya. Media sekam hanya mengandung unsur A, B, C, D. Sekam bakar hanya mengandung unsur A, B, C, D. Tapi tanpa diurai, itu semua unsur-unsurnya tidak akan keluar. Tidak akan bisa dimanfaatkan oleh akar sebagai nutrisi atau unsur hara. Jadi boleh kita bilang bahwa unsur hara itu adalah hasil penguraian dari bakteri. Ya, bakteri baik. Masalahnya adalah media tanam yang ada di dalam media pot kita itu isinya yang media baik atau bakteri baik atau bakteri yang jahat atau bakteri yang tidak baik gitu. Jika media tanam aglonema kita didominasi oleh bakteri yang tidak baik, saya jamin akarnya akan lonyot, batangnya akan busuk karena dia akan diurai oleh bakteri jahat. Bakteri jahat menganggap itu adalah sebagai tugas dia untuk dihancurkan, untuk dirusak agar terurai. Sedangkan bakteri baik, jika pot media tanam kita didominasi oleh bakteri baik, maka dia akan mengurai. Sifatnya tidak merusak, dia hanya mengurai, mengeluarkan zat-zat yang ada di sekam mentah, mengeluarkan zat-zat yang ada di sekam bakar, kokopit, anggam, dan lain-lain. Ya, gitu. Ketika keduanya ada di dalam sebuah pot media tanam, tetapi bakteri yang baiknya kalah jumlah, itu pun berbahaya. Ya. Saya tidak percaya dengan media steril itu baik, ya. Saya ulangi lagi. Justru media steril itu nggak ada fungsinya. Jadi media yang baik itu adalah media yang didominasi oleh bakteri baik yang berfungsi untuk mengurai. Teman-teman pernah lihat nggak? Misalnya contoh nih, saya ambilkan ini, ya. Saya ambilkan sebuah aglonema yang besar. Ini udah cukup besar nih. Tuh, ya, besar sekali. Tapi potnya kecil. Ya, ini pot 12. Kalau kita bandingkan dengan pot 17 nih. Tuh. Ya, jauh. Ini potnya kecil. Ini bukan dipindahkan memang dari awal potnya kecil. Tuh. Ya. Pernah nggak kita melihat bukan tiba-tiba
ketika kita angkat dari pot, medianya tuh seakan-akan habis. Yang full hanya akar saja. Ya. Barangkali dari beberapa dari kita pernah begitu, mengalami begitu. Jadi, loh, kok isinya akar doang gitu ya? Isinya kok akar semua, medianya pada kemana? Apakah si akar makanin media? Kan nggak mungkin. Ya, itu banyak kejadian seperti itu. Jadi isinya full, tinggal akar aja, medianya tuh kosong, udah full akar gitu. Jadi seakan-akan medianya itu habis dimakan oleh akarnya. Ya, sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya itu diurai oleh bakteri-bakteri baik yang unsur haranya dimakan sebagai nutrisi dari aglonema ini. Ya, itu yang maksud saya. Tiba-tiba isinya akar saja. Ya sebenarnya itu nggak tiba-tiba. Full akar, medianya nggak ada. Ya, kemana gitu? Nah, itulah diurai oleh bakteri. Ya, diurai oleh bakteri sehingga zat-zat hasil penguraian itu menjadi makanan buat aglonema kita. Ya. Jadi demikian teman-teman, bahwa fungsi bakteri itu sangat penting untuk kita merawat aglonema. Ya, makanya banyak dari teman-teman kita yang memakai media fermentasi. Ya, jadi fermentasi adalah starting atau titik awal dalam menyediakan media baik, ya, yang di dalamnya didominasi oleh bakteri-bakteri baik, ya. Jadi media fermentasi itu adalah dalam rangka beternak bakteri baik yang pada saat digunakan nanti itu bisa langsung dapat diserap oleh akar-akar aglonema kita. Ya. Jadi apakah cukup hanya di awal pada saat media fermentasi saja? Saya bisa bilang tidak cukup ya, karena bisa jadi ya pada saat pemakaian media fermentasi di awal itu memang keberadaan bakteri baiknya itu sudah terpenuhi atau sudah cukup. Tapi berjalan sebulan, ya, berjalan sebulan setengah, 2 bulan, bisa saja keberadaannya di dalam media tanam kita itu, si bakteri baik itu bisa saja berkurang. Oleh karena itu, dalam kesehari-hariannya di beberapa teman pakai istilah menyuntik, ya, menyuntik kembali bakteri baik. Artinya bukan aglonya kita suntik dengan cairan bakteri baik. Bukan. Artinya adalah menambahkan kembali, ya, menambahkan kembali bakteri baik yang ada di dalam media dengan tujuan untuk keberadaan si bakteri baik tadi lebih dominan. Karena bukan tidak mungkin dan bukan tidak mungkin, pasti ya keberadaan yang jahat pun tetap ada gitu, ya, tetap ada. Cuma karena kalah jumlah si bakteri jahat ini akhirnya bisa diredam aksinya. Jadi kira-kira seperti itu. Analisanya seperti itu. Jadi si bakteri baik ini harus selalu dominan. Bicara bakteri jahat dimanapun di sekeliling kita hari ini nih tetap ada. Jadi menambahkan kembali bakteri baik dengan istilah menyuntik kembali bakteri baik ke dalam media tanam kita, walaupun sudah difermentasi, itu tetap penting. Ya, tetap penting. Ya, berapa? Bisa 2 minggu sekali. Ya, bisa sebulan sekali. Sebulan sekali menurut saya udah terlalu agak jauh. Ya. Oke, paling enggak tuh sebulan sekali kita tambahkan kembali, kita kocorkan kembali
si media si bakteri baik tadi ke dalam media tanam agro kita, ya. Apa sih sebenarnya sih bicara bakteri baik? Bakteri baik itu ada di dalam POC, pupuk organik cair, ya. Yang di beberapa video saya sebelumnya juga sudah saya sempat buat, nanti teman-teman tinggal lihat saja, ya. Jadi mempertahankan itu bukan hanya menjaga, tapi dengan menambahkan juga, menambahkan secara berkala, ya, untuk tetap si bakteri baik agar menjadi dominan di dalam media tanam kita. Ya. Kira-kira demikian pengantar dari saya untuk menjadi bahan diskusi kita semua. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan teman-teman berkomentar, kita diskusi di dalam komentar-komentar yang ada di dalam video ini, ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!